Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Mediaman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, beroleh pengharapan, beroleh kesejahteraan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan ini hari Jumat, sahabatku, pekan Prapaskah yang kedua, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, sahabatku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Sahabatku, saya mau mengajak saudara-saudara semua melihat flashback kembali dalam kitab Kejadian, sahabatku. Sungguh, di sana kebencian dan iri hati dari saudara-saudara Yusuf menyebabkan mereka berniat menyingkirkan Yusuf tanpa memperhitungkan hubungan darah antara mereka atau cinta ayah mereka kepada Yusuf. Karena itu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mereka menyingkirkan Yusuf dan akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak, sahabatku. Karena penyelenggaraan ilahi, Yusuf berakhir menjadi pembantu Firaun, dan melalui jabatannya ini Yusuf menyelamatkan seluruh bangsanya, keluarga Yakub, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Sungguh, sahabatku, nasib Yesus mirip dengan nasib Yusuf, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh karena iri hati dan kebencian, para pemimpin umat tidak memperhitungkan segala kebaikan yang sudah dilakukan Yesus, sahabatku, tetapi berusaha menyingkirkannya. Tetapi Allah yang Maha Kuasa justru melakukan melampaui perbuatan jahat manusia, sahabatku. Melalui peristiwa-peristiwa itu, Allah menunjukkan keberpihakan dan keinginannya untuk menyelamatkan manusia, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tentu pernah
mendengar ayat dalam firman Tuhan seperti ini sahabatku. Batu yang dibuang oleh para pembangun telah menjadi batu penjuru. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh Yusuf yang dijual karena kebencian justru menjadi pembantu Firaun yang kemudian menyelamatkan keluarganya, sahabatku. Sungguh Yesus yang disalibkan karena kebencian justru menjadi penyelamat manusia melalui ketaatan dalam sengsara wafatnya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita satukan hati kita dan pikiran kita. Kita satukan dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, jangan biarkan kebencian dan iri hati meracuni pikiran dan hati kami. Bantulah kami untuk meletakkan semua keburukan kami pada tangan-Mu, agar Engkau mengubahnya menjadi berkat, ya Tuhan. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungan bersama. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.